Nah, saya ceritakan apakah ada kejadian spiritual. Kejadian spiritualnya adalah ketika saya belajar tahfidz Quran. Di situ saya baru tahu bahwa ternyata kerudung itu wajib. Bagaimana cerita Bunda Astri Ivo mendalami Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Astri Ivo. Alhamdulillah saya lahir dalam keluarga yang luar biasa. Orang tua saya orang tua yang luar biasa. Mereka bukan hanya menasihati kita untuk jadi anak yang soleha, tetapi orang tua saya mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi anak yang soleha. Nah, sebenarnya sejak kecil kita sudah di lingkungan yang yang selalu diingatkan. Saya tuh dari SMA udah puasa sunnah bukan karena saya tahu fadilahnya atau karena saya soleha, tapi karena orang tua saya itu puasa sunnah gitu. Yang saya tahu tuh bukaan ada bukaan di meja gitu. Terus kok ibu saya selalu melakukan itu, jadi saya mencontoh. Memang orang tua itu kan menjadi cermin bagi anak-anaknya. Jadi makanya kita harus jadi orang tua yang baik, yang soleha, supaya anak-anak kita ngikut. Itu yang saya masa kecil saya, masa remaja saya. Walaupun saya seorang seniman, ibu saya juga seorang seniman, tapi kami datang dari keluarga ulama. Kakek saya Profesor Dr. TM Usman El Muhammadi, salah satu yang mendirikan Muhammadiyah di Sumatera Utara. Jadi kami kental gitu dengan bukan hanya membaca Quran tapi mengamalkan Quran. Cuman kurangnya nggak ada permintaan dari orang tua kita untuk menjadi penghafal Quran gitu. Tapi orang tua kami itu menginginkan kami mengamalkan Al-Quran. Tapi nggak ada kata terlambat. Jadi saya tetap belajar sedikit-sedikit menghafalkan Quran. Sedikit-sedikit mengajak anak-anak saya juga untuk mengenal Quran, mengamalkan Quran, dan juga mau menghafalkan Quran. Makanya di acara program tahfidz Quran ini, saya senangnya tuh dengan bertemu dengan ibu-ibu yang soleha itu, saya bisa didoakan supaya anak-anak saya juga menjadi anak-anak yang saleh, yang bisa menghafal Quran. Apa yang membuat Bunda Astri Ivo memilih jalur dakwah? Sebenarnya dakwah itu kan bukannya dakwah secara lisan. Dakwah saya bukan seorang ustazah, saya seorang datang dari keluarga seniman. Tapi orang tua saya itu walaupun seorang penyanyi, tapi penyanyinya menyanyikan lagu-lagu yang religi, tentang organ Islam, tentang mengajak orang untuk mengenal Allah gitu. Jadi walaupun saya dulu bermain film, tapi orang tua saya itu selalu membekali dengan mukena, dengan kerudung, dengan sejadah, sehingga menjadi contoh orang-orang lain atau kru lain untuk anak-anak kecil aja sholat, masa kamu enggak. Jadi kita dakwah bilhal. Nah kalau sekarang ini lebih banyak bertemu dengan ibu-ibu di kajian, karena memang lebih banyak ibu-ibu tuh minta saya untuk sebenarnya awalnya tentang hijrah, apa sih yang membuat saya tuh tadinya nggak pakai kerudung jadi pakai kerudung. Nah, saya ceritakan apakah ada kejadian spiritual. Kejadian spiritualnya adalah ketika saya belajar tahfidz Quran. Di situ saya baru tahu bahwa ternyata kerudung itu wajib. Dulu waktu remaja tuh saya nggak tahu bahwa itu kewajiban. Saya pikir dulu tuh orang yang pulang haji gitu, nggak ada ilmunya. Itu sebabnya perintahnya Iqra pertama kali ya. Jadi orang tuh bisa hebat kalau dia berilmu, tapi ilmunya ilmu yang bermanfaat. Makanya kan Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa, supaya kita dilindungi dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Karena saya pernah satu forum juga sama seorang perempuan profesor doktor yang pakai kerudung, yang ilmunya profesor, bayangin ya. Tapi justru dia berani menghapus hukum-hukum dalam Al-Quran. Auzubillahi min dzalik. Jadi buat saya bagaimana kita ditolong Allah punya ilmu yang bermanfaat, dan mengajak itu nggak harus di masjid ya, kita berteman, supaya misal teman kita gibah kita bilang itu sebenarnya kan nggak boleh, sebenarnya apa sih resiko yang akan kita tanggung. Itu dakwah juga. Jadi kita semua bisa berdakwah, yang dokter berdakwah mengajak lewat kesehatan, yang seniman berdakwah mengajak dengan kesenian, yang para ustazah mengajak lewat hukum-hukum fikih karena mereka menguasai. Jadi kita semua berdakwah, watawassaw bil haq, watawassaw bil sabr, watawassaw bil marhamah. Apa motivasi terbesar Bunda Astri Ivo dalam berdakwah? Masuk surga lah, apalagi dimudahkan sama Allah, ditolong sama Allah.
dimudahkan, dimampukan Allah beramal baik, beramal salih, bukannya baik tapi benar, dipertemukan dengan orang-orang yang salih, saleha, di lingkungan yang salih, saleha yang baik. Kalau kita punya niat yang baik, Allah akan kasih kita kemudahan-kemudahan. Jadi ya goals kita ya surga. Kan baligu ani walau ayah, begitu sabda Nabi SAW. Jadi semua dari kita punya kewajiban berdakwah, mengajak, dan jangan takut dibilang so alim.